Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang senantiasa Allah berikan. Salawat dan taslim atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebagai rahmatan lil alamin dan juga sebagai uswatun hasanah. Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Riau yang saya hormati, para pembina SMP Negeri 4 Riau serta seluruh tenaga pendidik dan kependidikan SMP Negeri 4 Riau yang saya hormati, serta anak-anakku sekalian yang semuanya saya banggakan. Alhamdulillah, hari ini kita melaksanakan suatu kegiatan yang bernuansa agama, walaupun kita berada di sekolah negeri, karena biasanya kegiatan-kegiatan keagamaan tentu seharusnya lebih banyak dilakukan oleh sekolah yang memang basicnya agama, misalnya madrasah sanawiyah atau madrasah aliyah. Maka bersyukurlah bagi anak-anakku yang sekolah di SMP Negeri 4 Marundewa ini, karena walaupun kita sekolah negeri tetapi tetap memperhatikan tentang pendidikan agama di sekolah. Ada program-program tambahan yang sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah tadi. Ada tadarus Al-Quran, kemudian kegiatan seperti ini, ada pembagian takjil juga, ada pembagian sembako. Itu bentuk kepedulian kita kepada sesama. Karena kenapa? Kenapa penting kita belajar agama? Ada hadis Nabi, man arada dunya falaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah falaihi bil ilmi, wa man arada al-maut falaihi bil ilmi. Siapa yang ingin kebaikan dunia, kebahagiaan di dunia, hendaklah ia menuntut ilmu. Maka siapa yang menginginkan kehidupan akhirat, dia juga harus berilmu dengan ilmu. Dan siapa yang menginginkan kebahagiaan keduanya, maka harus dengan ilmu. Tentu ilmu yang dimaksud harus berimbang antara ilmu sains dan ilmu agamanya, ya. Harus ada keseimbangan, kesetaraan antara pendidikan umum dengan pendidikan agama. Karena kenapa? Indonesia sekarang itu bukan krisis orang pintar. Banyak sekali orang pintar di Indonesia, tetapi yang kurang adalah takwanya. Tahu nalukan pengelakar kurang. Banyak pemimpin-pemimpin kita yang pintar, tetapi hanya pintar akal-akali, sehingga uang itu untuk kepentingan pribadi dan golongannya, yang harusnya untuk kesejahteraan rakyat, tapi digunakan untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan golongannya sendiri. Maka kalau ilmu itu diwarisi dengan ilmu agama, maka berimbang kepintaran intelektual dan kepintaran emosional itu sama-sama penting. Karena kenapa? Contoh ayat yang dibaca tadi, kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuan puasa itu adalah memunculkan perasaan takwa di hati. Wajib bagi kalian berpuasa sebagaimana wajibnya umat-umat terdahulu. Jadi puasa itu bukan hanya kita saja yang diwajibkan,
umat sebelum kita memang diwajibkan untuk berpuasa. Apa tujuan puasa? La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan muncul perasaan takut kepada Allah. Puasa mendidik kita untuk selalu merasa diawasi oleh Allah. Contoh, siapa yang tahu kalau kalian tidak puasa hari ini? Kan sama-sama kelihatan mobilnya sama, ya, mau puasa tidak puasa padamu, ya. Bahkan orang tidak puasa bisa saja pura-pura loyo, ya satu mau puasa, padahal dia mau puasa. Ya. Siapa yang bisa tahu? Ini rahasia antara kita dengan Allah. Siapa yang bisa tahu? Andai kata kalian berwudu, memasukkan air dengan berkumur-kumur, mega nafas pertama cedek masuk, pak labu isi kata. Siapa yang bisa tahu itu? Itu rahasia kita dengan Allah. Maka dengan puasa melatih kita untuk selalu merasa Allah melihat saya, Allah tahu apa yang saya lakukan. Maka kita tidak melakukannya. Puasa melatih kita untuk tidak makan sesuatu yang halal, mulai dari imsak sampai waktu buka puasa. Padahal makanan itu halal, tapi kita diajarkan untuk menahan mengkonsumsi sesuatu yang halal. Kalau kita sudah terbiasa, jangankan yang haram, yang halal saja kita mampu tahan. Apalagi yang haram, mengambil yang bukan hak kita. Puasa melatih kita kepekaan sosial. Orang yang senantiasa berpuasa tahu bagaimana rasanya lapar, bagaimana rasanya saudara-saudara kita yang sering mau makan tidak ada makanannya, atau makanan itu hanya cukup untuk satu orang tapi dimakan bertiga dengan suami dan anaknya, dengan istri dan anaknya. Maka melalui puasa kita diharapkan muncul perasaan dermawan. Makanya relevan dengan apa yang diprogramkan tadi, bahwa ada bagi-bagi takjil, ada bagi-bagi sembako nanti, ya. Itu bentuk kepekaan kita terhadap sesama. Ya. Karena kenapa? Kita memang diajarkan tidaklah sempurna keimanan seseorang jika dia yang kenyang sementara tetangganya lapar. Ini kan bentuk kepedulian seorang muslim kepada sesamanya. Seandainya kita mampu, andai kata Yule, ya, tungkak meyoki mandre, harus yang kita ngaji kalau kurang atau kan mandre bagi bulan, tapi kan itu tidak kita lakukan, kok. Tidak kita lakukan. Tapi minimal kita merasa bahwa kita buat makanan, ya, ini anjuran Nabi. Ya Muaz, kalau engkau membuat makanan yang berbuah, perbanyaklah airnya. Apa tujuannya? Supaya kita bisa membagikan juga kepada tetangga, ya. Walaupun bukan di bulan Ramadan, ya. Jadi bagi-bagi takjil kan biasanya hanya di bulan Ramadan, tetapi justru yang dianjurkan Nabi setiap hari, apapun yang kita miliki berbagi dengan sesama. Sama halnya, mohon maaf nak, saya di sekolah, dia tidak ikut, tapi saya sangat prihatin. Ya, engkau anak-anak juga boleh kasih nanti dapat cewek. Ya, engkau ini anggota sahabatnya misalnya mak belanja Talaga, ya, taruhlah misalnya bawa uang 10.000, 20.000, mandre nih, mandre kuaran, ya. Sementara engkau sahabatnya dia nak perhatikannya maka ada tuli, dia nak ada ke kantin. Ya, orang yang punya kepekaan sosial minimal kita, dia, makin dia nak ada boleh jadi dia tidak bawa uang. Apakah hari itu orang tuanya tidak punya uang, atau boleh jadi lupa dikasih uang sama orang tuanya? Maka saya sampaikan kepada siswa saya itu, nah, ya ku engkau yang dapat ciri logaki kuya iya apa hari ini belanja. Dia sampai hati sedih. Engkau anak murid ku kasih ciri monro moko pak jalokna, engkau ini si bawaan mak belanja Talaga ku kantin, dan kami alien monro tu moko pak jalokna. Minimal kalian, mohon maaf ya, mungkin kalian kaya, orang tua kalian kaya, tetapi keadaan bisa saja berbalik 360 derajat, ya, 180 derajat, berbalik 180 derajat, ya. Orang kaya bisa saja tiba-tiba jadi miskin, orang miskin bisa saja berubah menjadi orang kaya. Roda kehidupan ini berputar, ya. Ia kumagalo di kepada tarfa tahu
pasti akan berbekas. Berapa banyak sahabat ya diangkat oleh sahabatnya, padahal hanya gara-gara diingat kebaikannya waktu sekolah. Nah, mungkin waktu masih sekolah, Madarina traktir si bawana. Pak ya tuana tuh biasa ada pengadina dia tuh nak kemana. Tapi kebanyakan anak-anak yang taraf ekonominya menengah ke bawah itu biasa yang encer-encer otaknya. Mohon maaf ini ya. Yang menengah ke bawah biasa yang encer otaknya. Menengah ke atas biasa dia buntu. Balancar ini lebih kiri. Tuh ini bawa ke otaknya, maka dah sebelum mati ke keluarga ini tahu ya. Dia bagaimana ya? Segala fasilitas dilengkapi, misalnya contoh. Mungkin ekonomi ke bawah tidak sempat diberikan HP sama orang tuanya. Tahu? Maka dia fokus belajar. Tapi menengah ke atas pasti semua sudah punya HP. Tahu? Punya HP itu bisa menjadi penghalang kalian untuk belajar. Ya, maju acap saya punya anak. Ya, yang disuruh mak baca, la haula wala quwata illa billah. Siap bukti, tapi ku HP majamu makan itu dia yang parah dia apa aja. Iya apa aja macam dia HP, itu yang parah. Kalau malam itu nanti saya sita HP-nya baru bisa tidur. Ini kesalahan orang tua, mohon maaf. Saya mengaku sendiri itulah kesalahan orang tua. Kadang kita terlalu memanjakan anak. Justru ya nih makan ibu uji anak saya yang HP. Tahu? Kan akhirnya mungkin harapan anak-anakku begini. Disuruh sama tata melindungi HP. Engkau bina tapi dia melindungi. Mungkin kita berpikir makan cicik kayak sama aku. Nah, dia tidak penuhi segala keinginanku. Nah cicik kak, dia nak puji kak. Sementara mungkin sahabatmu ya dimandikan dengan harus nacemil ya, bawa ke sekolah bawa uang 20.000 sampai 50.000 mungkin ada ya, sering bawa uang 50.000. Nah pacapu ya harus esok, wah mak balan cetakan aku kona agak bawa ke pemikiran dia perhatikan dulu iya, kita ada sampai 20.000 ya. Makanya tadi saya katakan begini. Bukan berarti orang tua tidak membelikan, bukan berarti dia tidak sayang. Tapi orang tua tahu bahwa ini bisa berdampak negatif bagi kalian. Ya, maka dona ibu kepala sekolah di internet kita bisa mengakses apapun yang mungkin hal-hal yang negatif. Ya, berita-berita hoax. Mohon maaf juga ya. Tadang pengengat ini, tadang pengengat. Engkau nak kita sempat mari joget. Betul naro udah kemana. Mudah-mudahan ini tidak kau upload di TikTok atau di Facebook ya. Karena kenapa? Cobalah kita kreativitasnya. Coba buat konten-konten Islam yang bisa apakah berupa drama pendek, ya kan? Yang bisa menjadi pembelajaran bagi orang lain. Tapi kalau hanya goyang-goyang begini, apa yang bisa kita petik di situ? Jangan sampai kita membuat dosa jariah. Jadi amal itu ada amal jariah. Amal jariah artinya amal walaupun pelakunya sudah meninggal, amalnya tetap jalan. Tapi dosa jariah juga bisa. Dosanya kita sudah meninggal, dosanya tetap jalan. Karena kenapa? Videonya tetap ada. Apalagi joget-joget buka aurat dengan jilbab, ya kan? Memperlihatkan lagu-lagu tubuh. Sehingga mungkin kita sudah meninggal, video itu masih beredar. Setiap orang lihat dicatatkan lagi dosanya. Maka saya berharap kepada anak-anakku, jangan. Buatlah konten-konten Islami, apakah konten dakwah singkat, ya bisa bergantian. Dibuatkan, apalagi gurunya kreatif sekali, ya. Dalena guru tak Pak ya, bisa dijadwal anaknya Pak, dibuatkan misalnya video pendek, suruh hafal ceramah, apakah durasi 5 menit saja atau 3 menit? Karena saya lihat di TikTok itu yang laku itu yang video pendek. Kalau video panjang biasa orang cepat scroll naik, ya paling lihat sebentar sejenak naikkan. Nah, maka ada rumusnya. Kalau mau videonya itu diperhatikan orang lain, di detik pertama sampai detik ke-10 usahakan di situ sangat menarik pembahasannya. Makanya ceramah saya sering dipotong-potong orang. Jadi
beberapa ceramah saya di YouTube atau di Facebook itu bukan saya yang buat. Sebenarnya itu kelemahan saya karena saya tidak membuat konten mengenai dakwah. Karena kenapa? Mungkin saya khawatir jangan sampai menjurus ke riya, mau dikata. Maka semua ceramah saya yang ada di YouTube itu bukan saya yang buat. Tapi kalau ke daerah Sidrap itu memang ada orang yang tingkat kameramennya, ya, tasbihnya Sidrap. Ada memang khusus, ya. Jadi setiap kita tampil pasti divideokan dan diupload di Facebook dan dibuatkan di YouTube, ya. Jadi saya berharap anak-anakku buatlah yang bisa menjadi bahan pembelajaran bagi kalian, bisa mengedukasi orang lain, ya. Bisa dakwah ceramah-ceramah pendek atau apakah puisi-puisi Islami, jadi bidang studi bahasa Indonesia, ibu-gurunya memberikan tugas kepada anak-anak buat puisi Islami, ya. Itu bisa divideokan dan diupload. Justru itu lebih bermanfaat ketimbang hanya joget-joget saja, goyang-goyang pantat. Nauzubillah min dzalik, ya. Jangan, ubahlah yang bisa mendatangkan pahala, ya. Nah, jadi kemudian tadi saya katakan bahwa puasa adalah melatih kita selalu merasa diawasi oleh Allah, selalu merasa diawasi oleh Allah. Nah, yang tak kalah pentingnya, Allah berpesan begini, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Ini yang perlu kalian garis bawahi, ya. Wa'mur ahlaka bis-shalah. Ini perintah berat bagi orang tua. Termasuk orang tua kalian adalah guru. Maka guru juga berkewajiban wa'mur ahlaka. Ahlaka berarti kan anak murid kita ini termasuk ahlaka. Keluarga kan apa makan di anak tak? Di rumah kalian adalah didikan orang tua. Di sekolah mulai jam 7 misalnya sampai jam 1 kalian adalah anaknya guru dan bapak guru. Maka dari wa'mur ahlaka bis-shalah, suruhlah keluargamu sholat. Berarti kewajiban orang tua menyuruh anaknya, kewajiban guru menyuruh anaknya. Tapi alhamdulillah, kalau saya lebih cepat pulang, biasanya lebih cepat pulang, biasa saya dapatkan anak-anak kita itu jalan dari sini, ya, mau ke masjid. Berarti itu kan suatu program yang bagus. Sholat duhur berjamaah di masjid. Untuk pembiasaan, lele bulu terlele biasaan, ya. Makanya di dalam agama Nabi mengajarkan suruhlah anakmu sholat di usia 7 tahun. 7 tahun itu sudah harus disuruh. Berarti kalau disuruh sholat, berarti sebelum 7 tahun bacaan sholat sudah diajarkan. Karena di usia 7 sudah disuruh sholat. Berarti ada tahapan sebelumnya itu. Cukup 10 tahun tidak mau sholat, pukullah. Berdiri di barasa. Ia guganda ini 10 tahun ada yang pernah sampaikan. Tapi usap pelon ini 2 tahun, lalu muka di barasa. Makulai makalin wajah guna. Iya. Nero ni newa. Maaf ya. Jadi makanya Nabi mengatakan umur 10. Okko mero ini rakko iri dan naik. Ia kemalu koni kita balik. Salah jadi dewan yang isi jago. Anak kepada orang tua, jangankan murid kepada gurunya, anak kepada orang tuanya. Jelas-jelas ancamannya tak. Ridha Allah, wasubtullahi bisubtil walidain. Ridhonya Allah ada pada ridho kedua orang tua, murkanya Allah ada pada murkanya orang tua. Nah, orang tuanya saja sendiri berani dilawan, apalagi kalau hanya guru, ya kan? Ada yang lagi viral tuh, Iki Ka'bah. Pernah lihat postingannya? Itu yang sudah ditangkap sekarang orangnya, agar mari diperhitungkan. Ya, yang mengatakan bahwa semua guru itu korupsi. Toh minggu konten memang banyak pengikutnya, viewersnya itu lebih 2 juta, 2 juta setengah barangkali viewersnya. Makanya dia semakin berani berkata-kata menyudutkan guru, akhirnya apa? Dia sekarang berhadapan dengan hukum. Makanya hati-hati dengan media sosial. Jadi, itu kan gampang sekali viral. Kita bawa salah ucapan tak bisa berpenting macam di Bali atau Bali. Ya, jadi hati-hati. Iya media sosial. Berdiri makin mudah. Jujur, saya secara pribadi kadang saya mendapatkan bahan ceramah dari YouTube. Melihat ustaz-ustaz terkenal misalnya buka-buka videonya Ustaz Ali Hidayat,
buka videonya Ustaz Abdul Somad, ya, Buya Ar-Rasyid, ya, banyak kan kita belajar dari situ, ya. Karena sekarang untuk buka buku itu boleh buka. Nah ini dia benar dari apa tanya kita. Tapi kalau ceramah atau berupa video kan mau jadi kita diputaran di bawah apa kileu kan bisa belajar sampai berbagi. Justru itu manfaatkanlah media sosial itu dengan cara yang bijak. Nah, apa? Contoh, Loki Makabala bisa putar setiap hari putar 4 ayat saja. Kau putar berulang-ulang itu ya di program terputar 4 sampai 100 kali berulang-ulang 4 ayat yang sama, insya Allah ya, tidak terasa itu akan terhafal sendiri. Jadi gampang, apalagi jangan sampai kapan ini pernah alhamdulillah Al-Fatihah. Pak rata-rata kita kalau Pak Mutik tahu biasa suruh baca Al-Fatihah terutama yang laki-laki. Baca narasi Al-Fatihah. Sahada kayo biasanya kan seperti itu. Masa mana menghafal Al-Fatihah saja atau tadi anjuran ibu kepala sekolah bahwa diajarkan doa-doa, mohon maaf ya. Banyak bisa kita program juga setiap hari satu doa. Ya, bisa diprogram hari ini doa apa yang mau dibaca, besoknya doa apa lagi, dan bisa dibuatkan daftarnya. Ya, bisa dibuatkan daftarnya. Doa-doa apa yang akan diamalkan hari itu, supaya karena kan anak-anak kita ini masih segar pikirannya ya, masih segar otaknya. Dia nama ada cuma cuy dari silalone ya apa yang bersih. Ya, kalau kalian ini tak perlu yang rani, karena contoh misalnya saya hafalan surah-surah pendek itu kebanyakan yang saya hafal waktu masih SD, yang saya hafal waktu masih di pesantren. Susah ditambah hafalannya, ya susah dihafal. Walaupun masih bisa, kalau memang kita konsisten mau melakukan. Jadi apalagi kalau anak-anakku, ya misalnya satu hari doa apa yang mau diamalkan dan diusahakan dihafal. Boleh sebelum masuk diuji dulu, mau hafalannya doa makan. Ya. Doa sebelum tidur, kan doa yang standar saja. Doa masuk WC, keluar WC, ya. Nah, sini kalau pakai bapak ibu guru serta anak-anakku yang saya banggakan. Jadi tadi kan Allah katakan wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqan, nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Inti dari penggalan ayat ini, suruhlah keluarga sholat. Kami tidak minta rezeki kepada kalian, tapi kamilah yang akan memberikan kalian rezeki. Jadi apa hubungan antara sholat dengan rezeki? Kenapa Allah katakan suruh keluar kamu sholat? Kalau sholatmu baik, Allah mengatakan saya tidak minta rezeki dari kalian, tapi saya lah yang akan memberikan kalian rezeki. Maksudnya jagalah sholatmu, Allah yang akan urus rezekimu. Ya, saya ulangi, jaga sholatmu, Allah yang akan urus rezekimu. Tapi kalau engkau tidak jaga sholatmu, rezekimu akan amburadul. Susah kehidupannya. Bahkan yang lebih parah lagi ancamannya ada di dalam Al-Quran itu, masalahkan fi saqar qalu lam naku minal musallin. Ditanya nanti di hari kemudian, masalahkan fi saqar, apa yang menyebabkan engkau masuk ke neraka saqar? Jawabannya apa? Lam naku minal musallin. Saya orang yang tidak sholat waktu hidup di dunia. Maka pertanyaannya, jangan kalian berharap bahwa yang dikatakan dosa besar adalah mencuri, dosa besar adalah berzina, dosa besar adalah minum khamar, dosa besar adalah apalagi nih, menggunjing orang. Tidak, ternyata dosa yang paling besar adalah tarkus sholat, meninggalkan sholat. Kenapa? Ancaman Nabi, man tarakas sholatu muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa yang sengaja meninggalkan sholat, sengaja dalam artian tidak berhalangan bagi wanita, tidak ada uzur. Boleh orang tidak sholat asalkan yang pertama belum balik. Masih ada yang belum balik? Kita itu mau dilihat balik ke mana, di kamar. Sedangkan anak SD kelas 6 SD itu sudah banyak yang sudah balik, apalagi kalian sudah kelas 1 2, kelas 7 8 9 ya. Ya, pasti rata-rata sudah balik. Jadi yang pertama boleh tidak sholat kalau belum balik. Tapi tadi anjuran Nabi sudah disuruh sholat, bahkan dipukul bisa 10 tahun.
Yang kedua, orang boleh tidak sholat kalau dia tertidur sampai dia bangun. Siapa tahu ada orang tidur, mulai sudah sholat subuh tertidur, nanti bangun di waktu asar, berarti lama kelorong atau? Tapi caranya, duhurnya harus harus diganti. Jangan lewatkan sholat begitu saja, walaupun kalian terlambat bangun kalau pagi. Contoh, bangun sholat subuh kan waktunya hanya sampai sekitar jam 6 toh? Tapi ternyata bangunnya kesiangan. Nah sekarang menonton ladang juga ini menonton HP atau makin akhirnya maroja katanya motor. Kalaupun kalian bangun di jam 7 jam 8 tetap sholat subuh. Ya, harus tetap sholat subuh. Tidak boleh mengatakan abang waktu tidak, tetap harus sholat. Ya, begitu tidak boleh yang ditinggalkan sholat. Jadi tadi yang pertama boleh tidak sholat tidak balik, yang kedua tertidur, yang ketiga hilang akal. Contoh pingsan, merenung, koma. Biasa kan ada orang koma di rumah sakit ya, koma sampai berminggu-minggu bahkan biasa sampai bulanan. Itu tidak wajib sholat karena memang hilang akalnya. Atau yang keempat gila, jangan jadi aja mencoba-coba tahu itu pegang. Nah selama itu berarti jadi dulu tanah sebutkan ini. Dia kan tidak ada tuntutan untuk sholat. Tapi kalian ini yang sehat akalnya tidak gila. Kalau tidak sholat hati-hati. Ancamannya neraka sokam. Jadi pelihara sholatmu, Allah yang akan menanggung rezeki. Kalau sholatnya bagus, Allah menjamin di dalam Al-Quran, "Mayyattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang takwanya bagus, ibadahnya baik kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar segala permasalahannya. Kalian kan tidak tahu jadi apa nanti. Mungkin yang kau cita-citakan belum tentu terjadi seperti apa yang kau cita-citakan. Tapi gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Minimal itu bisa menjadi motivasi kalian untuk belajar. Tetapi Allah menjamin kalau ibadahmu bagus, sholatmu bagus kepada Allah, Allah yang akan memberikan jalan keluar segala permasalahan. Allah yang akan menunjukkan ini, jalur ini yang kau tempuh. Di sini kau nanti sekolah, di sini kau nanti kuliah. Karena Allah sudah tahu, bukankah rezeki, ajal, jodoh sudah ditentukan oleh Allah. Maka kalau ibadahmu bagus, Allah yang akan mengatur ini. Contoh rezeki. Bagus ibadahmu, rezekimu Allah yang atur. Jangan pernah beranggapan bahwa rezeki saya diambil oleh orang. Tidak, rezeki tidak pernah tertukar. Itu Allah sudah tentukan. Kemudian jodoh, yakin kalau akhlakmu baik, agamamu baik, maka engkau juga akan mendapatkan laki-laki yang baik. Begitu juga sebaliknya. Kalau akhlakmu baik yang laki-laki, maka insya Allah engkau juga akan mendapatkan wanita yang salehah. Mesti Allah pasangkan ini. Nah, kemudian jadi makanya lalu Allah mengatakan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan kita rezeki yang tidak diduga-duga. Tidak diduga-duga dalam artian tidak pernah terbayangkan. Banyak kalau dilihat ekonomi orang tuanya, mungkin kita berpikir itu mulai masih bola mata anggrek. Ini banyak terjadi, mungkin ada di antara bapak ibu guru yang mengalami itu. Kunai itu tahu angka tutungan atau apa? Tadi yang kena bayangkan maka ada anak kalau misalnya tidak pernah dibayangkan oleh masyarakat, oleh bahkan mungkin keluarga sekalipun tidak pernah membayangkan. Maka mereka boleh menjadi guru anak-anak. Nah masih bagaimana itu mana? Kalian tahu aja, tapi tidak. Allah yang mengatur rezeki. Allah yang akan memberikan rezeki yang tidak diduga-duga. Ya kan? Jadi makanya jangan pernah berputus asa. Mungkin kita merasa bahwa kita adalah orang yang paling minat. Mohon maaf. Bolehlah kita ketinggalan dalam hal urusan dunia, tapi jangan sampai kita ketinggalan dalam hal urusan akhirat. Ya, bolehlah temanmu memiliki HP iPhone, tapi jangan sampai engkau tidak sholat. Percuma punya HP iPhone, tapi kalau tidak sholat, ya kan? Jadi mudah-mudahan, mohon maaf, mungkin ini saja dulu yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan mendapat berkah. Dan ingat, jangan pernah lupa mendoakan orang tuanya. Doa orang tua Rabbi firli wal walidayya
Berarti nama itu ulangi deh. Rabbi ghafirli. Nah, saya tambahkan sedikit. Kama kadang Rabbi ghafirli wali walidayya. Tapi langsung maka warhamhuma. Nah, tambahkan dulu warhamni. Rahmati saya. Warhamhuma. Kama kadang Rabbi ghafirli, ampuni saya. Wali walidayya, ampuni kedua orang tuaku. Warhamni, tambahkan warhamni dulu. Warhamni, warhamhuma. Rahmati saya, rahmati kedua orang tuaku. Itu tambahannya. Rabbi ghafirli wali walidayya warhamni warhamhuma. Jadi tambahkan warhamni dulu baru warhamhuma. Nah, coba kita belajar sampai dalam doa ini. Ya Allah, ampuni saya. Bagaimana mungkin orang tua mau diampuni kalau kau tidak sholat? Ya, nah orang yang mendoakan orang tuanya tak kalah dia sesudah sholat. Orang yang tidak sholat berarti lupa mendoakan dirinya, lupa mendoakan kedua orang tuanya. Ya, pasti itu. Ya. Kalau dia tidak sholat pasti lupa mendoakan dirinya. Rabbi ghafirli. Ya. Lupa mendoakan kedua orang tuanya. Ya. Rabbi ghafirli wali walidayya. Warhamni, ya Allah rahmati saya. Warhamhuma, rahmati kedua orang tua saya. Ya. Kama rabbayani shaghira. Sebagaimana orang tua saya merawat, memelihara saya waktu saya kecil. Kenapa anak dianjurkan berdoa, rahmatilah orang tuaku, kasihani kedua orang tuaku, sebagaimana dia mengasihani aku sewaktu aku masih kecil. Kenapa doanya tidak berbunyi begini? Ya Allah, ampuni saya, ampuni kedua orang tua saya, rahmati saya atau kasihani saya dan kasihani kedua orang tuaku, sebagaimana aku mengasihi kedua orang tuaku. Bunyinya tidak begitu toh? Tapi mengatakan kasihanilah orang tuaku sebagaimana dia mengasihani aku waktu aku masih kecil. Kenapa kita tidak katakan ya Allah, rawatlah orang tuaku ini sebagaimana saya merawatnya? Kan harus begitu toh? Rawatlah orang tuaku sebagaimana saya merawatnya. Tapi kita mengatakan rawatlah, pelihara orang tuaku sebagaimana dia merawat, memelihara saya. Bedanya begini. Ada orang yang pernah menghadap kepada Khalifah Umar bin Khattab. Ya Khalifah, saya ini sudah berbakti kepada orang tua. Saya sudah membalas segala kebaikan orang tua. Saya yang mandikan, toh? Kalau berak saya yang cebok. Coba. Kalau makan saya yang suap, ya. Kalau mau pergi saya yang gendong. Nah ini itu apa yang menunjukkan. Jadi makanya saya sudah membalas kebaikan orang tua, ya kan? Kan aku perlakuannya teman-teman itu tadi, jambali alena disegi, ya kan? Mandek dia alena tempuki, lo ijo kan gendoki, kan? Maranduki dia alena mareni. Tetapi anak, bedanya apa bedanya kalau anak yang melakukan itu kepada orang tuanya? Bedanya begini. Kalau anak dirawat oleh orang tua berharap anaknya bisa menjadi orang yang berhasil, bisa menjadi anak yang sukses, bisa menjadi membanggakan orang tuanya. Tapi kalau anak merawat orang tuanya di usia tuanya, taruhlah misalnya orang tuamu sudah umur 70 tahun, tidak mampu lagi apa-apa, harus disuap, harus dicebok, ya, harus diangkat, digendong pak. Bedanya kalau anak merawat orang tua, mungkin yang muncul di dalam hatinya mungkin ini, tapi mudah-mudahan tidak seperti itu. Maka dalam anak kita mati itu apa? Jauhlah sepakai. Bedanya ya. Kalau anak itu bisa bosan merawat orang tua, tetapi orang tua kasih sayangnya tiada tara, tidak ada pada-padanya. Ya. Orang tua selalu mendoakan anaknya yang baik-baik. Seburuk-buruknya anak, pasti orang tua mendoakan yang baik bagi anaknya. Tetapi anak terkadang walaupun murni malakai, murni matumak ini, kira-kira tulemu apa mau pergi sekolah kamu kata di sana tadi itu murni kita mati, murni malakai. Nah salah ini kasih teman-teman, Pak yang butuh ni bola.
Iya, nataran nih tomat si pada dua beko ini mau lu ini yang parkir. Tahu ya sama lu? Pikun. Ya, pikun. Mau lu. Ya, ini kan parkir. Maka itu bedanya. Makanya tadi kita sandarkan doa itu, ya Allah kasihani orang tuaku sebagaimana dia mengasihaniku. Ya. Tapi kalau anak mengasihani orang tua, jangankan maka lo irawat tomat itu jangan bawa makan kue. Saya tanya, siapa yang selalu cuci piring di rumah? Angkat tangan, saya lihat. Berarti dia nakal mana dia nggak habis bonek? Oke, sudah. Laki-laki saya lihat. Siapa yang cuci baju sendiri? Angkat tangan. Cuci baju sendiri. Wah, alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Wah, saya mana mau masak sehari, Pak mau tuh doang. Alhamdulillah. Jadi lakukanlah yang hal-hal yang kecil ya. Lakukan hal-hal yang kecil, minimal cuci baju sendiri, cuci piring, tanpa disuruh. Kalau ada teman-teman makan itu masih makan, ya. Yang laki-laki asal-asal itu satu boleh. Ya, tidak usah harus disuruh. Orang tuamu sudah bangga punya kamu kalau kamu sudah melakukan itu. Mungkin dia orang makan matu, apa yang menyama kemak belum tentu. Belum tentu. Siapa yang tahu yang namanya aja? Belum tentu mungkin kayak kamu makan banyak menyama tuh. Yo kesuwi kok, mana mau hadir matu? Ya kan tidak ada yang menjaga kamu semua kaya, pasti semua berkeinginan. Lu mana itu pendek makta kamu tuh? Lu mana nih pendek umrah? Iya, lu kalau kamu tahu lu tapi kalau mulai beli oto, ya karena tidak ada yang tahu. Maka minimal sekarang saja, apa yang bisa kau lakukan untuk orang tuamu lakukan itu. Bapak tak. Taman kiki nasuruh, bapak kan bapak pigi kok berguna. Yang kecil-kecil itu saja. Sering saya mau maaf ya, anakku lupa pigi mana? Ngomong pacaran sama kita tuh tas sedang, mau pigi itu mulai sini. Dia jadi makanya kalau pulang di rumah ada anak pigi yang tunggu kak pigi cuma bawa karir darahnya kan, ya pakas kuliah jadi lari siapa lari dari itu, ya. Itulah perlunya manusia untuk istirahat, berbaring supaya aliran darah bisa lancar baik ke kaki maupun ke kepala. Ya, termasuk orang yang selalu melaksanakan sholat, insya Allah encer otaknya. Yakin itu? Karena asupan darah ke otak akan maksimal pada saat orang rukuk dan sujud. Ya, jadi itu kan asam pajak, itu akan merukuk, beliling, ada mengenai. Jadi pelihara sholatnya. Intinya pelihara sholatmu, Allah yang akan mengatur rezeki. Jadi mudah-mudahan Bapak akan Allah. Mari kita bersama-sama berdoa. Mudah-mudahan Bapak Ibu guru senantiasa diberikan kesehatan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk senantiasa membimbing anak-anak kita. Dan mudah-mudahan anak-anakku istiqomah dalam agama. Ya, silahkan dijalankan apa yang dianjurkan oleh Bapak dan Ibu guru. Semua itu demi untuk kebaikan kalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma shalli wa sallim ala malaikatikal muqarrabin wa anbiya'ika wal mursalin wa ahli ta'atika ajma'in waj'alna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya awwalal awwalin ya akhiral akhirin ya zal quwwatil matin ya rahimal masakin ya arhamar rahimin ya rabbal alamin. Allahumma anta rabbana la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu 'abduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na. Abu laka bi ni'matika alaina wa abu bi dzunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wati ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ashabi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu Guru atas kepercayaannya kepada kami untuk membawakan tausiah pada kesempatan ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.